فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Ithaf al-Kiram bisyarah kitab al-Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan Atsabahullah. Dua hadis yang kita ambil pada pertemuan sebelumnya disetorkan terlebih dahulu. Yang pertama mengenai tata cara mendoakan orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Cara mendoakannya bagaimana? Tasmid itu bagaimana? Kemudian yang kedua tentang larangan minum dengan berdiri, dan pendapat yang sahih larangannya adalah lil karahah bukan litahrim. Serentak barakallahu fikum, tafaddalu. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما. أخرجه مسلم. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya halaman 56 barakallahu fiikum, masih mengenai adab-adab makan dan minum. Qala al-mu'allif asbahullah min adabit ta'am wasyarab, termasuk adab-adab makan dan minum. Wa anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi anhu kembali ke Abi Hurairah ya. Jadi nanti istiaranya an Abi Hurairah itu biar jelas. Tapi kalau misalkan diikutkan, dima'atufkan enggak masalah juga. Wa anhu enggak masalah. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna asy-syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Akhrajahu Muslim. Hadis ini barakallahu fiik mengenai tata cara makan dan minum. Pastikan semaksimal mungkin diingat-ingat menggunakan tangan kanan. Tangan kiri dihindari. Di saat dia mampu, tidak ada penghalang, tidak ada cacat, maka pastikan makan dan minum dengan tangan kanan. Kita lihat sebabnya kenapa. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanannya, dan apabila minum, maka hendaknya minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kenapa dilarang barakallahu fiik makan minum dengan tangan kiri? Karena serupa dengan setan, tasyabbuh bisyaitan. Paham ya? Ada unsur tasyabbuh dengan setan. Keserupaan di sini bukan badannya seperti setan, bukan wajahnya kayak setan, bukan, perilakunya, perbuatannya seperti perbuatan setan yang makan dan minum pakai tangan kiri. Dan banyak kita saksikan, bukan gak paham, bukan pula tidak mengerti. Kadang-kala orang paham, dia mengerti juga, cuman bermudah-mudahan. Terkhususkan orang-orang yang jauh dari majelis ilmu, dari kalangan orang awam atau yang semisalnya, itu kadang-kala makan, dua-duanya dipakai. Yang kanan megang makanan, yang kiri megang minuman. Makan, minum, makan, minum. Kanan kiri digunakan. Itu keliru. Caranya bagaimana? Biarkan tangan kanan itu yang dipakai. Tangan kiri simpan dulu. Mafhum? Tangan kiri simpan dulu. Makan pakai tangan kanan. Letakkan makanannya, ambil air minumnya. Caranya gitu. Jangan makan bakwan kemudian cabenya tangan kiri. Sama aja. Dia pakai dua-duanya. Mafhum? Ini termasuk syariat yang sangat mulia, yang sangat agung. Hikmahnya apa hikmahnya? Agar tidak seperti setan. Karena setan makan dan minum dengan tangan apa? Kiri. Wal'iyadzubillah. Mafhum? Kecuali ditakdirkan dia cacat atau tangan kanannya nggak bisa digunakan. Mungkin dipotong ya, atau mungkin intinya sakit lah, nggak mungkin dia makan pakai tangan kanan, boleh pakai tangan kiri. Karena apa? Karena sudah ada udzur di situ. Mafhum? Tapi kalau sehat semuanya, kemudian dia sengaja makan dan minum pakai tangan kiri, jangan tasyabbuh dengan setan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan nasabahullah, hada min adabi ta'am wasyarab aidan. Ini termasuk adab-adab makan dan minum, kata beliau. Wa fihi, di dalam hadis ini, anna min adabil akl an ya'kula bi yaminih, masyaallah. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya termasuk adab-adab makan, hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Terus bagaimana kalau ada bermacam-macam lauk, misalkan ada kerupuk, ada daging, ada sayur, bagaimana? Semuanya bisa dikondisikan dengan tangan kanan. Paham ya? Ya, satu persatu pakai tangan kanan. Jangan karena ada kerupuk kemudian kerupuknya tangan kiri. Itu keliru. Kadang ada yang bermudah-mudahan seperti itu ya. Jangan. Anak-anak kita pun kita didik, ya kan? Anak kecil kadang belum paham. Kadang masih pakai tangan kiri makannya. Nah, kita ingatkan. Ya waladi, misalkan, ya bunayya, kul bi yaminik, misalkan. Seperti itu. Mafhum? Seperti teguran Rasulullah SAW waktu itu kepada siapa? Umar bin Abi Salamah, ya ghulam, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai seorang anak, bacalah bismillah kalau mau makan. Makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah hidangan yang mendekat denganmu. Lihat, teguran, enggak masalah, biar anak itu terbiasa. Kita lihat, wa anna min adabis syurb, wa anna min adabis syurb an yashraba bi yaminih, masyaallah. Dan bahwasanya termasuk adab-adab minum juga minum dengan tangan kanannya. Bagaimana kalau minum posisinya minumnya air minum dalam botol, sama aja tangan kanan. Atau gelas ada misalkan ada apa? Ada sedotannya seperti ini misalkan, tangan kanan itu bisa juga. Intinya enggak usah banyak alasan. Selama masih mampu dan enggak ada alasan syar'i, tangan kanan digunakan. Untuk anak-anak kita bagaimana? Ajari mereka, didik, biasakan. Ketika kita lihat anak kita makan pakai tangan kiri, tegur. Jangan, haram, pakai tangan kanan. Nanti lama-lama terbiasa dia. Tapi kalau sejak kecil dibiarkan kebiasaan pakai tangan kiri, biasanya apa? Terbiasa pakai tangan kiri. Mafhum? Naam. Kita lihat,
Wa fihi an-nahyu 'anil akli wasyurb bil yadil yusra. Dan di dalam hadis ini ada pendalilan larangan makan dan minum dengan tangan kiri. Sebabnya kenapa sih sebabnya? Wa ta'lilu, alasannya, sebabnya anna syaitana ya'kul wa yashrab bisimaalih. Lihat ini. Sebabnya karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Berarti kalau kita makan dengan tangan kiri, tasyabbuh dengan setan. Paham ya? Serupa dengan setan perbuatan tersebut. Wa nahnu manhiyuna 'anit tashabbuh bisyaitan. Dan kita semuanya dilarang untuk apa? Menyerupai setan. Naam. Di sana ada hadis dari sahabiah yang mulia Hafsah, istri Rasulullah SAW. Di bawah itu sebutkan catatan kaki itu faedah ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaj'al yaminah li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'al shimalah lima siwa dzalik. Lihat itu. Bahwasanya Rasulullah SAW dahulu beliau menjadikan tangan kanannya itu untuk makannya, minumnya, berpakaiannya. Maksudnya kalau berpakaian masukkan ke lengan kanan dulu, itu maksudnya. Paham ya? Nah, dan menjadikan yang kiri untuk selain itu. Ketika melepas pakaian misalkan, paham ya? Nah, barakallahu fi, yang paling terakhir dilepas kiri, seperti itu. Kemudian ketika bersuci kiri. Nah, dari qada'il hajah mungkin setelah buang air besar atau mungkin setelah buang air kecil, kiri yang digunakan. Kanan boleh enggak ta'awun, enggak masalah. Karena kadang-kala untuk kiri saja enggak bisa. Iya kan? Antum ketika bersuci, kita ketika bersuci dari qada'il hajah, buang air besar misalkan, itu kadang-kala ketika kita bersihkan, perlu enggak bantuan tangan kanan? Perlu enggak? Enggak masalah, tapi kan yang mubasyir, yang langsung menyentuh kiri. Apa ya? Berarti kiri yang digunakan, kanan hanya bantu. Mafhum? Nah, jangan terbalik. Jangan terbalik ya. Naam. Seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian juga ada dalam riwayat yang lain disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih dari hadis Aisyah anha, beliau berkata, kana yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhul yusra li khala'ihi wa ma kana min adha. Dahulu tangan kanan Rasulullah SAW itu digunakan untuk bersuci, perkara-perkara yang suci maksudnya, perkara-perkara yang baik. Nah, dan ketika untuk makan, adapun tangan kirinya digunakan untuk khala'. Khala' itu maksudnya ya ketika apa? Setelah qada'il hajah, setelah buang air kecil, setelah buang air besar, dan perkara-perkara yang mengandung apa? Gangguan di situ. Paham ya? Untuk menghilangkan kotoran dan semisalnya. Kanan hanya ta'awun, bantu saja. Yang mubasyir bersentuhan langsung kiri. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan berikutnya. Kita insyaallah akan ambil 3 hadis. Jadi nanti yang mampu hafal 3-3-nya alhamdulillah, yang tidak mampu semampunya. Wa illa hadisnya pendek-pendek semuanya. Yang berikutnya, qala al-mu'allifu asbahullah min adabil libas, termasuk adab-adab berpakaian. Karena ini masuknya apa? Barakallahu fi kitabul adab ya, seputar adab, akhlak. Nah, sehingga masalah berpakaian pun ternyata ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya, ada rambu-rambunya. Kita lihat, wa anhu ay an Abi Hurairah. Sama berarti ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin wa idza naza'a falyabda' bis shimal litakunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza'. Masyaallah, lihat ini. Muttafaqun alaih. Hadis yang sangat agung, orang kadang bermudah-mudahan. Wa illa hukumnya apa? Mustahab sunnah. Jadi kalau pakai sandal, kanan dulu. Paham ya? Ketika melepas, kanan dulu. Kiri itu yang terakhir. Ketika dia pakai, kiri yang terakhir. Ketika melepas, bagaimana barakallahu fiik? Nah, yang terakhir dia lepas juga. Mafhum? Kita lihat artinya. Dari hadisnya Abi Hurairah anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, inta'ala falyabda' bil yamin, maka hendaknya dia
memulai dengan yang kanan terlebih dahulu. Mafhum? Kaki kanan masukkan. Wa idza naza'a, nah, dan apabila dia melepas, falyabda' bishimal, maka dia memulai dengan kiri. Nah, alat yang pertama tadi ya. Litakun yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunsa'. Yang pertama tadi ana agak keliru sedikit tadi. Ini yang benar. Jadi kalau untuk kanan itu ketika pakai kanan dulu. Nanti kalau melepas, barakallahu fiik, kanan yang terakhir. Kan gitu kan? Apabila melepas, maka awalilah dengan kiri dulu. Agar yang kanan itu awal kali dia pakai dan akhir dia lepas. Paham ya? Nah, jadi kalau pas pakai kanan dulu, baru nanti kiri. Pas melepas barakallahu fiik, kiri dulu, baru nanti kanan yang terakhir. Jadi pahami ya? Nah, jadi dibalik. Jadi kalau pakai kanan dulu, setelah kanan baru kiri. Kalau ngelepas barakallahu fiik, kiri dulu, kemudian setelah itu baru kanan. Dibalik ya. Nah, itu adab dalam berpakaian, karena sandal termasuk pakaian juga. Makanya ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, ketika beliau mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sekecil daripada biji sawi kesombongan. Kemudian ada salah seorang yang berkata dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah, sesungguhnya ada orang yang dia itu senang kalau pakainya bagus, sandalnya bagus. Paham ya? Jadi ini para ulama beristidlal, sandal ini termasuk libas pakaian juga. Mafhum? Naam. Sehingga kalau berpakaian bagus, berpenampilan bagus, sandalnya bagus, itu enggak masalah. Karena kesombongan bukan itu kesombongan. Ditafsirkan di akhir hadis, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itulah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu namanya kesombongan. Bukan yang penampilannya bagus. Penampilannya rapi, bagus, sandalnya rapi, bagus, tidak masalah. Justru itu dianjurkan dalam syariat. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Kemudian ditegaskan dalam Al-Qur'an Karim, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian terindah kalian setiap kali mau salat di masjid. Lihat itu. Dipakai pakaian yang terindah, yang terbaik, tidak harus baru, rapi, sopan. Kemudian dalam ayat yang lainnya apa? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya? Maksudnya apa? Nah, pakaian yang baik, yang bagus, rapi, itu termasuk perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi adabnya, ingat kalau memakai sandal, ketika awal memakai kanan dulu, baru kiri. Nanti kalau melepas, kiri dulu, baru kanan. Mafhum? Nah, ada enggak syariatnya baca bismillah? Memakai bismillah. Melepas astagfirullah. Itu semuanya tidak ada dalil sahih. Paham ya? Nah, sehingga ya dia diam pun enggak masalah. Bisa dipahami ya? Nah, memakai tidak harus baca bismillah. Intinya adabnya adalah apa? Ketika memakai kanan dulu, kemudian baru kiri. Ketika melepas, kiri dulu, kemudian baru kanan. Mafhum? Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Yang berikutnya, wa anhu ay an Abi Hurairah. Ini masih adab memakai sandal ini, yang seringnya orang kadang lalai, lupa atau bermudah-mudahan. Ketika sandalnya hilang satu, dia berjalan pakai satu sandalnya sambil nyari sandal satunya. Itu ternyata dilarang. Paham ya? Caranya bagaimana kalau sandalnya hilang satu? Lepas saja, yang satu lepas sambil nyari. Jangan sambil lari-lari pakai satu sandal, kemudian sambil nyari sandal yang hilang. Itu trik cara biar apa? Selamat dari larangan. Kita lihat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah liyun'ilhuma jami'an
aw yakhla'huma jami'an muttafaqun alaih. Masyaallah, ini bagus sekali ini. Adab yang sangat mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan pakai satu sandal. Terus bagaimana? Sandalnya dilepas dulu kalau hilang yang satunya. Jangan sambil nyari sandal yang satunya, lari-lari kemudian pakai satu sandal, kena larangan. Terus bagaimana? Dilepas dulu, simpan dulu, cari sampai ketemu baru dipakai dua-duanya. Bisa dipahami? Lihat ini. Liyul'ilhuma jami'an, hendaknya memakai dua-duanya, aw liyakhla'huma jami'an, atau melepas dua-duanya. Dilepas dua-duanya atau dipakai dua-duanya. Tapi seringnya orang gitu ya kadang ya. Nah, ketika sandalnya hilang gitu kadang dia lalai gitu loh. Sambil mencari yang satunya lari-lari pakai satu sandal. Ternyata ada larangan. Disengaja atau enggak disengaja dihindari. Dilepas dulu baru mencari sampai ketemu dipakai dua-duanya. Ima dipakai dua-duanya atau dilepas dua-duanya. Pertanyaannya, Yusuf mana Yusuf? Ayo, Bang Yusuf. Nah, pertanyaannya Bang. Sekarang kalau memakai dua sandal tapi beda merek, wah, gimana kira-kira? Satunya Swallow, satunya Meli. Contoh aja itu. Ada larangan enggak? Secara zahir enggak ada larangan, cuman merusak pemandangan. Yang paham maksudnya? Satunya Eiger, satunya apa? Swallow misalkan, apa ya? Nah, itu kan dua-duanya pakai tapi kan beda merek. Terus bagaimana? Larangan enggak ada, cuman ahsannya pakai sandal yang sama. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Satu merek, satu warna. Kalau beda warna satu merek, kadang-kadang ada juga seperti itu kan? Itu masih mending karena satu apa? Satu susunan. Tapi kalau beda merek, tadi beda bentuk, kemudian dia pakai dua-duanya, nah itu kurang bagus pemandangannya. Untuk larangan enggak ada larangan. Intinya dipakai dua-duanya atau dilepas dua-duanya. Kita lihat biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah, min adabil libas, termasuk adab-adab berpakaian, lubsun na'lain, memakai dua sandal. Hanya saja sandal ini atau sepatu atau semisalnya ketika masuk area makan dilepas, itu syariatnya. Karena waktu itu ada salah seorang di zaman Rasulullah SAW, dia masuk ke area makan dalam kondisi memakai kedua sandalnya. Kemudian Rasulullah SAW menegur, ya fulan ikhla'na alaik, wahai si fulan, lepaslah kedua sandalmu. Karena apa? Di area makan tersebut itu adalah negeri atau tempat tinggalnya orang-orang sudah mati. Bukan berarti kita ugal-ugalan, tetap juga menghormati mereka. Paham ya? Doa kita panjatkan, kita ucapkan. Sandal atau sepatu dilepas di luar. Kecuali kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih, kalau darurat, banyak duri misalkan, atau becek yang sangat, panas yang sangat, itu berarti masuk dalam pengecualian. Hukum asalnya lepas. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat termasuk adab-adab berpakaian adalah memakai kedua sandal, sehingga memakai kedua sandal termasuk berpakaian juga. Yulbisur rijlal yumna qabla al-yusra, hendaknya dia memakaikan kaki yang kanan sebelum yang kiri. Wa bil khala' bil aks, tapi kalau melepas sebaliknya. Paham ya? Yang kiri dulu dia lepas baru kanan. Jadi terbalik ya, jangan keliru. Ketika memakai kanan dulu baru kiri. Ketika melepas kiri dulu baru kanan. Mafhum? Nah, untuk doa tadi enggak ada yang sahih. Bismillah, astagfirullah, enggak ada. Ya khala'u minal yusra qabla al-yumna, hendaknya dia melepas kiri sebelum kanan. Li'anna libasa min sya'nihi al-ikram wa tajammul fayubda bil yamin. Dikarenakan berpakaian termasuk apa? Keadaannya adalah apa? Al-ikram, dimuliakan. Wa tajammul, dan juga apa? Untuk menjaga keindahan. Nah, maka hendaknya dia kembali ke orangnya, fayabda bil yamin, hendaknya dia memulai dengan yang kanan. Kalau pakai pakaian pun masukkan lengan kanan dulu, baru kiri.
Kalau ngelepas, kiri dulu baru kanan. Dikiaskan seperti itu. Kata beliau, wal yamin yuqaddimuha li kulli mustaqabil min al-akl wasyurb wal akhd wal i'ta' wa dukhul masjid, masyaallah. Dan kanan itu hendaknya dia dahulukan setiap perkara yang baik, perkara yang dianjurkan. Baik itu ketika makan, minum, mengambil, memberi. Antum ketika memberikan kepada orang, tafadhol ya akhi kanan. Jangan biasakan pakai kiri, tafadhol. Kurang sopan juga. Ternyata secara syariat juga apa? Dianjurkan kanan. Ketika ngasih kanan, ketika kita menerima pemberian orang lain, kanan juga. Mafhum? Nah, jadi kita ketika memberi kanan, nerimanya juga kanan. Dan secara uruf, tradisi, adat pun itu kalau kita ngasih sesuatu ke kiri itu kurang sopan, ya kan? Secara uruf, tradisi, kebiasaan orang di kampung, masyarakat itu pun kalau ngasih sesuatu kiri itu kurang sopan. Ngambil kiri pun kurang sopan. Jadi kalau ngasih pakai kanan, ngambil pakai kanan. Mafhum? Seperti itu, nah. Jadi tradisi yang seperti itu, nah boleh kita jadikan acuan selama tidak berseberangan dengan syariat, termasuk adab sopan santun dalam kebiasaan sehari-hari, ya kan? Nah, memberi pakai tangan kanan. Ketika nerima pakai tangan kanan. Mafhum? Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yadi asariful ibahah. Nah, kita lihat berikutnya. Wal i'ta, dan ketika memberi, akhd mengambil, i'ta memberi. Wa dukhul masjid, ketika masuk masjid, kaki kanan dulu. Mafhum, baru kiri. Wa min sya'nihi at-tanzif, dan juga termasuk perkara yang bagian darinya ada at-tanzif, ketika bersih-bersih. Wa izalatul adha, dan menghilangkan kotoran atau gangguan. Yuqaddim laha. Ini berarti apa setelahnya sambungannya ya. Wa min sya'nihi at-tanzif, dan perkara-perkara yang itu merupakan tanzif, membersihkan. Wa izalat adza, dan menghilangkan kotoran. Ini dari sambungannya. Yang pertama sudah selesai, perkara-perkara yang dianjurkan tadi itu pakai kanan, sekarang yang kiri. Wa min sya'nihi at-tanzif, dan perkara-perkara yang dianjurkannya apa di situ di antaranya tanzif, bersuci, membersihkan. Wa izalatul adza, menghilangkan kotoran. Yuqaddim lahal yadal yusra, mendahulukan tangan yang kiri. Seperti tadi di antaranya qada'il hajah tadi ya. Setelah selesai qada'il hajah, buang air besar, buang air kecil, kita bersucinya pakai apa? Tangan kiri. Kanan hanya bantu. Mafhum? Kadang-kala kan perlu tangan kanan kan? Megang gayung, ya kan? Ngambil air. Nah, seperti itu. Kita lihat, fa idza arada an yakhruj minal masjid yuqaddim rijlahul yusra. Maka apabila dia ingin keluar dari masjid, dia mendahulukan kaki yang kiri. Keluar lo ya, masuk kanan dulu, kalau keluar kiri dulu. Wa 'inda ad-dukhul yuqaddim rijlahul yumna. Dan ketika masuk, dia mendahulukan kaki yang kanan. Li'anna ad-dukhula ilal masjid, dikarenakan masuk ke masjid ikramun wa ibadah, karena bentuk apa? Kemuliaan dan ibadah. Berarti kanan dulu. Mafhum? Disebutkan dalam hadis yang sahih, masyhur ma'ruf hadisnya di awal-awal kitab Umdatul Ahkam disebutkan juga, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW dahulu beliau menyukai atayammun, yaitu ke kanan-kananan. Jadi menggunakan kanan. Baik itu ketika pakai sandal, ya kan? Ketika bersisiran, kanan dulu baru kiri. Atau secara keseluruhan, kanan dulu baru kiri, kecuali tadi itu ya, dikecualikan tadi ya, dalam membersihkan kotoran misalnya. Nah, kita lihat sini, wa 'inda ad-dukhul fil hammam yuqaddim rijlahul yusra, dan ketika masuk hammam, kamar mandi. Zaman sekarang kamar mandi, WC, toilet itu sama aja. Paham ya? Dalam artian kiri dulu. Yuqaddim rijlahul yusra, dia mendahulukan kaki kirinya. Wa 'indal khuruj yuqaddim rijlahul yumna, dan ketika ingin keluar, dia mendahulukan kaki kanannya. Jadi jangan terbalik ya. Nah, ini perkara sepele tapi dianjurkan. Disunnahkan, sehingga kalau memungkinkan biasakan. Mafhum? Nah, yang perlu kanan mana? Yang perlu kiri mana? Itu dihafalkan. Kata beliau, wa 'indal wudhu yaghsil yumna qabla yusra, dan ketika wudu dia mencuci kanan dulu sebelum kiri. Kanan dulu, tangan kanan. Paham ya? Nah, baru kiri. Mafhum?
Wa 'indal libas, dan ketika berpakaian, yudkhil yadahul yumna fil libas, dia memasukkan tangan kanan di dalam pakaian. Lengan itu kan ada dua lengan itu kan, kanan dulu baru kiri. Mafhum? Nah, nanti kalau ngelepas kiri dulu baru kanan. Kalau ngelepas, mafhum? Kita lihat. Wa 'indal libas yudkhil yadahul yumna fil libas qabla an yudkhil yadahul yusra. Dan ketika berpakaian, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam pakaian tersebut sebelum memasukkan tangan kirinya. Wa 'indal khala' bil aks, ketika ngelepas pakaian sebaliknya. Paham ya? Ketika ngelepas pakaian sebaliknya. Jadi kiri dulu baru kanan. Insyaallah bisa dipahami ya. Nah, biasanya kan kalau masukkan memakai pakaian kan biasanya kedua lengannya itu kan barakallahu fiik nampak kan, kanan dulu baru kiri. Kalau lepas kiri dulu baru kanan. Nah, seperti itu. Kalau dimasukkan dua-duanya bareng bagaimana kira-kira itu? Akh Mustafa. Kalau bareng-bareng ini. Kadang bisa bareng-bareng juga kan? Ingin kan bareng ini kan? Nah, kalau ingin mencontoh ke sunnah ya kanan dulu baru kiri. Kalau mau dilihat dari boleh ada larangan haram atau tidak enggak sampai haram. Cuman kalau ingin mencontoh ke sunnah ya kanan dulu baru kiri. Kadang ada yang bareng itu kan? Masuk itu leher masuk, kanannya bareng ini tangannya. Ada juga seperti itu. Nah, tapi kalau ingin sesuai sunnah kanan dulu baru kiri. Nah, ketika memakai. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum, wa yakhla' yadahu al-yusra minal libas qabla al-yumna. Dan dia ketika melepas itu tangan kanannya, tangan yang kiri dulu sebelum kanan ketika melepas. Hadhihi min adabil libas, ini termasuk adab-adab dalam berpakaian. Kemudian tadi masalah apa? Berjalan tadi. Kenapa kok dilarang memakai satu sandal? Disebutkan faedah di bawah itu barakallahu fiik. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Tahawi dalam disebutkan dalam syarah Mushkil Athar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mashyi fil na'l wahidah. Wa qala inna syaitana yamshi fil na'l wahidah. Lihat ini. Ternyata ada tasabbuh dengan setan juga. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melarang berjalan dengan satu sandal. Seraya berkata karena setan itu berjalan dengan satu sandal. Mafhum? Jadi pastikan, upayakan, dikondisikan. Ketika sandalnya hilang, yang satu dilepas dulu atau simpan dulu, nyari dulu sampai ketemu, baru dipakai dua-duanya. Jangan sambil nyari kemudian lari-lari pakai satu sandal. Paham ya? Itu kurang tepat. Kadang terjadi seperti itu ya. Nah, dikondisikan biar aman dari larangan. Ternyata setan berjalan memakai satu sandal. Ini hadisnya sahih oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaihi. Naam. Kita lihat berikutnya, wa kadzalika min adabi lubsin na'lain. Dan seperti itu pula termasuk adab-adab memakai kedua sandal. Annahu la yamshi bi na'lin wahidah. Bahwasanya seseorang hendaknya tidak berjalan dengan satu sandal. Bal yun'il rijlaihi jami'an aw yakhla'huma jami'an. Bahkan dia hendaknya memakaikan sandal kedua kakinya dua-duanya. Paham ya? Atau melepas dua-duanya. Paham ya? Melepas dua-duanya. Amma annahu yalbas na'lan wa yamshi biha wal ukhra hafiyah. Ini penting ini. Lihat ini. Adapun dia memakai satu sandal berjalan, kemudian kaki yang satunya hafiyah tanpa sandal. Ini satunya pakai sandal, satunya pakai sandal. Hadza manhiyun anhu. Ini dilarang. Wa qad jaa'a fihi annahu masyatus syaitan. Dan sungguh telah datang riwayat bahwasanya itu adalah cara jalannya setan. Memakai satu sandal. Fala yamshi bin na'lin wahidah. Maka hendaknya tidak berjalan dengan satu sandal. Nah, jadi adab-adab seperti ini dikondisikan, upayakan semaksimal mungkin saling menasihati, bisa mengamalkan. Yang pertama, hadis Abi Hurairah tadi yang pertama adalah anjuran, dorongan dan perintah
agar memakan makanan atau minum dengan tangan kanan. Apakah ada faktor memalingkan? Tidak, berarti hukum asalnya wajib. Al-asl fil amr yadullu ala wujub. Diambil dari kata fal yashrab fal yakul. Lamul amr situ. Lamul amr kalau dalam ilmu nahwu menunjukkan perintah. Dan bahkan perintah dengan lamul amr ini lebih mengena, lebih menyentuh daripada sekedar amr saja. Mafhum? Oleh karena itu kaidah usulnya apa? Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Jadi kalau enggak ada faktor yang mengharuskan dia memakai tangan kiri, pastikan kanan yang digunakan. Kecuali ada udzur syar'i tadi itu ya. Kemudian yang kedua, anjuran dalam memakai sandal. Hendaknya dia ketika pakai sandal atau memakai pakaian mengawali terlebih dahulu yang kanan. Kemudian baru kiri. Ketika melepas kiri dulu baru kanan. Kemudian berikutnya adalah apa? Larangan berjalan dengan satu sandal. Ternyata apa? Disebutkan dalam hadis yang sahih tadi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ada unsur penyerupaan dengan setan. Karena setan juga berjalan dengan satu sandal. Mafhum? Imma dilepas dua-duanya atau dipakai dua-duanya. Ketika kehilangan sandal bagaimana? Dicari dulu. Dicari dulu. Ketika mencari jangan dipakai yang satu sandal tadi. Paham ya? Dilepas, disimpan, cari dulu sampai ketemu baru dipakai dua-duanya. Itulah adab yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faedah juga yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan, yang kebiasaan orang perlu diluruskan juga, anak-anak kecil terutama yang kadang masih lupa ketika memberi dan mengambil. Jadi ajarkan ketika ngasih kanan, ya kan? Ketika dia menerima pemberian kanan, mafhum? Nah, karena itu termasuk adab juga. Secara hadis ada dalilnya, ya kan? Secara syariat, secara uruf tradisi termasuk apa? Sopan santun adab juga, ya kan? Kalau antum perhatikan di kampung-kampung, di masyarakat, itu termasuk bentuk apa? Sopan santun adab di antaranya ketika memberi tangan kanan, ya kan? Ketika ngambil pakai tangan kanan juga. Mafhum? Sehingga yang seperti itu dikondisikan, diupayakan kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita ambil 3 hadis saja biar enggak terlalu keberatan. Nah, yang mampu 3-tiganya alhamdulillah. Yang mampu cuma 1 atau 2 tidak masalah. Yang hanya 1 pun enggak ada larangan. Tapi upayakan semaksimal mungkin, kalau hafal 3-tiganya bagus. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wa fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin.